Kita lanjut ke HP kedua ya. Kita bikin 2 video biar dapat AdSense lebih banyak gitu. Ya, kita pengen tahu lah AdSense ini bisa nggak sih membeli salah satu di produk ini gitu. Karena kan kita yakin ini harganya mahal gitu ya. Jadi kita butuh bantuan kalian untuk menonton sebanyak-banyaknya video ini guys. Dan share ke teman-teman kalian juga ya. Nggak cuma di Kogadi Nyantai, tentunya di channel utama kita Nyantai gitu ya. Tapi kira-kira sebelum kita review produk-produk ini, apa yang lo mau tanyakan pada 2 produk Samsung terbaru ini, yang Ultra sama yang biasa? Kasih tahu aja di komen bawah ya guys. Nah sekarang kita bahas Samsung Z Fold 8 ya. Ini sebenarnya kalau di leak namanya Z Fold 8 wide ya, lebar gitu. Cuman karena lagi-lagi mungkin positioningnya itu dia di bawahnya sama si ini yang Ultra. Jadi ya udah pakai Ultra aja, pakai wide nggak pakai apa-apa gitu ya, biasa aja gitu. Atau HP-nya biasa aja, nggak tahu juga gue. Tapi ya ini handphonenya dan ini kotaknya. Kotaknya memang lebih lebar. Dan kalau gue lihat di sini dia itu ya lagi-lagi RAM-ROM-nya itu di 12256 ya guys. Jadi ini udah cukup oke lah untuk base modelnya. Dia dapat ini ya, layarnya seperti ini. Kita buka dulu. Ini dia desain handphonenya. Z Fold 8 atau Z Fold 8 White. Desainnya sih gue suka ya. Mungkin beberapa orang yang lihatnya itu biasa aja bakal ngerasa ini wah ini HP bantet banget gitu ya, kecil banget ya. Tapi memang fungsinya itu membalikkan dari ya yang ada pada Z Fold 8. Kiri kanan kali ya. Misalkan nih, ini kan Z Fold 8 Ultra dan ini Z Fold 8 biasa gitu ya. Yang bedanya ketika lu buka layarnya. Nah kalau di sini Ultra layar dalamnya itu rasa kotak gitu. Karena di beberapa orang itu ngerasa kayak kurang nyaman lah ke kotak tuh, kayak buka Instagram jadi terlalu kotak atau gimana, atau ya lebih utamanya nonton video lah ya. Kalau lu buka kotak jadi black screen-nya lebih banyak gitu. Nah ini menjawab semuanya guys ya. Pertama, lu kalau buka Instagram, lu merasa kayak sama aja bang, masih banyak black bar-nya, giniin aja, normal. Ada pembedanya lagi, jadi ya nggak gampang kena ini nih, nggak kena love gitu ya, kecuali double tap gitu. Terus YouTube, nah YouTube tuh paling bermasalah bang, YouTube tuh nggak enak banget. Nih kalau begini ya, kalau YouTube nih layarnya pertama udah lebar, terus juga lo kalau klik misalkan ini nih, gitu ya, udah kayak tablet, tuh, udah kayak tablet guys. Jadi di sini lo mau cek komen, klik sini, komen keluar di sini juga, udah enak. Kalau mau full screen, jadi layarnya black screen-nya lebih minimalis gitu. Nah ini dia special wide ya. Mungkin kalau lo biar gampangnya gitu ya, dia ini tengah-tengahnya antara flip dan juga foldnya. Karena di flip itu enak, tapi lagi-lagi untuk layar depannya itu tidak banyak fungsinya ketika lo pakai ditutup ya, karena kan layar kecil gitu. Dan dibuka jadi HP candy bar biasa. Nah ini tengah-tengahnya antara ultranya juga. Jadi lo buka ditutup, ini sebenarnya masih dapat screen yang masih nyaman buat lo pakai karena ukurannya tuh ya enak kecil lah, compact, dan one hand gesture juga enak gitu. Dan lo kalau buka full screennya ini berasa kayak mini tablet, mungkin kayak tablet nano gitu ya. Tapi yang lagi-lagi di notice ini dari segi dimensinya, dia langsung keluarin desain yang cukup cukup slim, compact ya. Lagi-lagi speakernya Y gitu di sebelah sini doang, di kiri gitu ya. Tapi ya dia tipis, sama juga pakai kerisnya sama, dia pakai hinge terbarunya si Samsung ya. Lu bisa lihat leaknya dan itu terjadi di sini. Dan baterainya dia juga dapat kapasitas baterai di 4800 mAh, which is ini sebenarnya lagi-lagi nih kayaknya memang tebakan gua dia pakai silicon carbon tuh bener gitu. Bukan tebakan gua sih. Ya dari riset yang kemarin kita bahas tuh ini terjadi di sini. Cuman ya memang dia ngejarnya tipis, jadinya tuh kapasitasnya nggak besar-besar banget gitu. Tapi it's okay lah. Kalau dia nggak pakai silicon carbon, dia mungkin aja bisa di 4000 mAh dan lu marah-marah gitu kan. Nah kalau kameranya, dia itu cuma 2. Dia ini sama ya kayak kamera-kamera yang Samsung S25 kemarin, cuma 2, main kamera dan juga ultra wide-nya yang rata-rata di 50 megapiksel juga. Ini bukan HP untuk konten kreator, tapi lu buat foto-foto bisa gitu. Nah ini sekarang kita buka juga untuk device info HW-nya. Ya, lagi-lagi 12 GB Adreno 5X6 UFS ya, udah pasti rata kanan juga. Dia SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 5 juga, sama for Galaxy tentunya ya. 474363 kan, kencang, Oren V3, juga TSMC N3P, terus juga dari layarnya dia ya susah sih dicekin ya, karena dia basicnya untuk satu display, cuman kan 2 display jadi berbeda. Memorinya 12 GB tadi dan isiannya di 256 GB.
kamera, baterai 4800 mAh, jadi memang udah cukup banyak ya untuk sebuah HP kompleks seperti ini. Sensor lengkap juga, jadi ini udah HP yang minus kompromi dari segi spesifikasinya. Tapi kalau buat throttling-throttlingnya kita nggak tahu ya. Nah, untuk fitur fold-nya apa nih kira-kira? CapCut Pad tadi itu. CapCut Pad ya, itu juga salah satu yang menarik ya. Pertama, CapCut Pad itu sebenarnya buat tablet dan udah hadir di tablet Android. Nah, uniknya untuk HP yang lipat seperti ini, dia ini bisa dapat nih. Jadi, lu bisa menggunakan CapCut Pad di Samsung Z Fold-nya ini. Tapi ya lagi-lagi, kok lu udah tampilnya kecil banget bang, ini UI-nya tuh kecil banget, tangan gue gede nih, segede gajah gitu. Nah, berarti lu salah makainya. Karena ini, cara pakainya sebenarnya itu lu bisa colok ke layar, bisa colok ke keyboard, dan colok ke mouse lu. Jadi lu bisa manfaatin device kecil ini menjadi mini workstation lu. Mungkin gue kerasanya kayak jualan gitu, memang gitu ya, kayak jualan ya. Tapi ya lagi-lagi kalau lu pintar penggunaannya dan udah punya duit banyak dan habiskan kesini, ya lu harus manfaatin dong ini. Udah spek rata kanan, masa lu nggak pakai buat CapCut tuh? Ini yang gue penasaran. Ini karena gue tadi agak salfok ya. Kenapa bloatware-nya Google di HP ini ngebawa LLM? Notebook LM lah ya. Jadi gue nggak tahu nih, berarti apa yang mereka mau jual. Ini sebenarnya menarik nih buat lo kayak bikin file-file lo diorganize lagi. Ini semua data-data lo karena lo bisa masukin semuanya tuh ya. Source-nya apapun bisa dan nanti dipakai AI-nya. Gak tahu nih bakal ngejual lokal AI device atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ini ya lu tunggu aja, atau enggak ya sebenarnya udah ada di launching kemarin gitu kan. Cuman ya ini nih, lu harus tunggu nih. Tapi lagi-lagi ya jentik dia udah mulai bagus ya. Nobar, Bixby-nya tuh udah menghilang buat. Jadi yang lebih bagus. Oh, baca manga ya kalau berita nih. Misalkan nih kita buka berita nih. Unfold sama fold aja. Pertama kalau yang lagi mode unfold-nya ya, lu bisa lihat kan. Ini headline news-nya itu udah gede ya. Misalkan kita buka nih berita yang enak aja dibacanya lah. Pertama ya lagi-lagi ya layarnya lebih besar. Ya lu bisa baca lebih detail untuk paragraf-paragraf panjang tuh. Lu bisa baca tuh lebih enak. Atau kalau lu main biasa juga bisa seperti ini. Atau lagi-lagi kalau main lebih kompleks. Itu harusnya disetting dulu kayaknya. Iya, ada settingannya sebenarnya. Tapi gue satu hal sih. Kenapa layarnya nggak pakai privacy display ya? Yang gini nih, yang ini nih. Kan bukan ultra, yang ultra ada kayak gitu. Ya, nggak ada guys privacy display, sayang sekali ya. Mama kain saja untuk menggaungkan mending X26 Ultra aja. Nggak tahu lah guys ya. Tapi kan kabarnya memang bukan Fold-nya yang dapat, yang kebagian nanti S27 full generationnya, full seriesnya bakal dapat tuh gitu. Cuman setidaknya enak nih lu buat baca-baca. Enak sih one hand-nya tuh jadi kayak lu baca. Sebagai akhirnya kan Samsung punya apa namanya inovasi lagi. Coba inovasinya lu rating 1 sampai 10. Inovasinya masih 7 lah. Karena lagi-lagi gue belum tahu fitur Fold-nya itu apa gitu loh. Gila, ada orang benci nih. Enggak coy, gini. Maksud gue, lu ngapain nih beli HP yang lipet tapi fitur lipetnya itu sangat minim gitu loh. Dan itu permasalahan Fold saat ini gitu loh. Yang gue butuhin tuh ya lu ketika buka ini fungsinya tuh apa, butuhannya buat apa. Cuman setidaknya ya multi Windows sudah enak, udah ada gitu ya, Samsung udah ada. Cuman nih gue belum tahu apalagi nih advance-nya gitu. Makanya memang nih sebenarnya tanding gue nih kalau misalnya iPhone juga keluar samaan gitu yang white-nya. Gue pengen tahu gitu loh. Gue juga kepo dah dengan dimensi kayak gini. Ini cukup gak jadi coba bener ya. Masuk kantong bisa. Vape dulu. Masuk kantong dulu. Enak sih. Kayak bawa dompet sih. Kayak gini kan, bawa dompet kan. Ih, kayak bawa dompet kan. Iya, Cok. Gak usah lagi pantat sih, males banget gua. Cuman jatuh duduk. Jangan duduk, wih gila lu. Ih, sumpah nih kayak bawa dompet sih. Tapi cukup gak ini jadi satu HP aja? Jadi ini doang. Wah, ini kalau misalnya nggak di dompet, Samsung Wallet Indonya bikin lebih gila tuh sama kerja sama banknya. Harganya berapa sih ini? Ya sekitar hampir 30 juta basicnya. Oke sih berdua. Harganya masih sama kayak Z Fold 7 tahun lalu. Ya, karena kan dia jadi Ultra, pasti kan harganya naik gitu. Ini diganti seperti ini sebenarnya bisa menjadi salah satu opsi ketika lu bosan gitu sama HP yang lipetnya kayak gini gitu. Ya, dan orang-orang yang nungguin inovasi Samsung ya ini inovasi mungkin. Wah benar sih. Tapi udah guys ya, kita tunggu aja
reviewnya nanti kalau sempat review lagi, tapi lagi-lagi sebenarnya kalau lo mau lihat detailnya apa yang baru dari Samsung Fold ini atau yang Ultranya, ya tonton teman-teman aja karena mereka lebih tahu lah. Karena dia juga menggunakan Fold bertahun-tahun dibanding gua yang biasanya pakai iPhone gitu kan. Jujur banget sih lu Bang. Lah, gua kan jarang pakai Oh iPhone. gitu ya Bang ya. Gua pakai Nah iPhone. udah terakhir deh berarti ini kan lu gak suka Fold. Ini karena ada ini lu jadi pengen pakai Fold gak? Sumpah sih gue pengen sih. Tapi lagi-lagi gue bakal nunggu ya. Bisa gue beli sekarang atau enggak gue nunggu iPhone juga buat gue tandingin. Mana yang berhasil bikin HP lipat terbaik.